berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit Gereja Masih Advent Hari ke-7 Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Sepanjang minggu ini kita akan memasuki pelajaran Sekolah Sahabat yang keempat dengan judul Membagikan Misi Allah. Ayat hafalannya terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bunyinya, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sejak awal, Abraham ingin untuk digunakan Allah bagi misinya. Kebenaran ini bisa dilihat sebagai contohnya dalam Kejadian 18, ketika Allah memperingatkan kepadanya tentang apa yang akan terjadi terhadap Sodom dan Gomora. Ada 3 kualitas spiritual yang hebat dari Abraham yang dinyatakan. Pertama, keramat tamahan, kedua, kasih, dan yang ketiga adalah doa. Abraham sedang duduk di pintu masuk tendanya pada hari yang panas itu. Tindakan ini bukanlah hal yang biasa. Pada jam-jam seperti itu di musim panas, ketika matahari berada di puncaknya, setiap orang akan mencari keteduhan dan angin segar. Tetapi mungkinkah Abraham menahan panas untuk membantu siapa saja yang mungkin lewat? Sementara dia berada di sana, dia melihat 3 orang pelancong. Sangat mungkin sesuai kebiasaannya, ia menawarkan keramat tamahan kepada orang-orang asing. Itulah sebabnya inisiatif dari pertemuan itu datang dari Abraham. Dia berlari ke arah mereka dari pintu masuk tendanya. Artinya, Abraham mengambil inisiatif untuk bertemu dengan mereka bahkan sebelum mereka datang kepadanya. Dan poin ini sangat penting. Sejak awal, Abraham mengerti bahwa Allah telah memanggil dia untuk misi dan bahwa kepergiannya ke negeri perjanjian bukanlah untuk liburan, tetapi untuk menjadi berkat bagi mereka yang di sekelilingnya dan menjadi berkat bagi dunia melalui keturunannya. Kualitas kedua dari Abraham yang ditemukan dalam Kejadian 18 adalah kasihnya kepada orang-orang, bahkan kepada orang-orang yang dia tidak kenal secara pribadi. Ini adalah sebuah contoh yang sangat baik bagi masing-masing kita. Orang-orang Sodom dan Gomora adalah pendosa, sangat jauh dari nilai-nilainya, tetapi hatinya dipenuhi dengan kasih yang penuh bagi setiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Allah kemudian menyatakan kepada Abraham keputusannya untuk memusnahkan kota-kota dari Sodom dan Gomora. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Kejadian 18 ayat 20. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Abraham mengajukan permohonannya kepada Allah. Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum secara adil. Kejadian 18 ayat 25. Melalui kasihnya, Abraham berharap bisa menyelamatkan semua orang di kota-kota ini. Bukan hanya mereka yang benar, tentu saja Abraham mengetahui betapa jahat dan fasiknya orang-orang yang tinggal di sana. Tetapi Abraham, karena mengetahui kasih Allah baginya, memohon kepadanya untuk kepentingan mereka. Abraham mengetahui bahwa manusia selalu bisa kembali kepada Allah dalam pertobatan. Bagi Abraham, menyelamatkan penduduk kota-kota ini akan memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat. Kualitas yang ketiga yaitu berdoa. Abraham menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan dalam doa-doanya. Segera setelah Allah menerima permohonan yang pertama untuk menyelamatkan kota itu selama masih ada 50 orang tinggal di sana, dia melanjutkan pengantaraannya. Misi kita tidak akan berhasil tanpa doa pengantaraan. Sesudah bertemu dengan seseorang, sesudah menyampaikan sebuah khotbah atau sebuah pembelajaran kitab suci, kita harus berdoa bagi orang-orang yang sudah kita temui. Allah memperhatikan doa-doa ini dengan menyentuh hati orang-orang yang telah kita hubungi, bukan karena kata-kata atau kefasihan kita yang akan menobatkan teman-teman atau kenalan-kenalan kita, tetapi karena Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam misi apa saja yang di dalamnya kita terlibat, kita harus berdoa bagi setiap orang secara pribadi. Dari ketiga kualitas yang dimiliki oleh Abraham, apakah hasil dari roh keramat tamahan, kasih, dan doa? Kita tidak tahu berapa banyak orang yang tinggal di dalam kota-kota Sodom dan Gomora pada waktu itu. Tetapi di antara ribuan orang ini, hanya ada 4 yang tertinggal di kota.
dan hanya 3 yang diselamatkan. Hal yang sama dengan peristiwa air bah. Kita tidak tahu berapa banyak yang hidup pada waktu itu, tetapi kita tahu bahwa kebanyakan dari mereka tidak diselamatkan. Jumlah yang kecil dari penduduk Sodom yang diselamatkan memberikan implikasi pada misi kita. Tidak semua orang akan diselamatkan. Kita ingin semua orang menerima Yesus dan rencana keselamatannya. Tetapi setiap pribadi memiliki kebebasan memilih. Tugas kita adalah untuk mengundang sebanyak mungkin orang untuk membuat pilihan bagi Yesus. Sementara kita menjalankan misi kita, Allah menolong kita melalui Roh Kudus, tetapi Dia tidak akan menentang kehendak dari siapapun. Pada akhirnya, kehendak bebas itu berarti bahwa tidak peduli apa yang kita lakukan, tetapi peduli seberapa sering kita berdoa, keselamatan datang berdasarkan pilihan masing-masing. Salah satu sifat utama Abraham adalah tunduk pada kehendak Allah. Semua pengalaman Abraham dengan Allah ditandai dengan sifat ini. Kehancuran Sodom dan Gomora ketika Allah menyatakan kepada Abraham nasib akhir dari 2 kota ini. Abraham dengan penuh kasih mencoba untuk menyelamatkan kota-kota itu, oleh karena 10 orang benar pun tidak ada di kota-kota tersebut. Akhirnya kota-kota itu dihancurkan. Abraham patuh pun pada kehendak Allah dan menerima penghakiman Allah atas kota-kota itu. Tuhan bisa menggunakan Abraham karena ketaatannya kepada Allah dalam segala situasi. Hal yang sama harus terjadi saat ini. Sekian pelajaran sekolah Sabat sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih sudah mengikuti program sekolah Sabat 5 menit Gereja Masih Advent Hari ke-7 Menteng. Jangan lupa untuk selalu belajar setiap hari pelajaran sekolah Sabat agar iman kerohanian kita selalu bertumbuh. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Shalom, Tuhan memberkati.